Jadi untuk di zaman sekarang, kalau banyak yang bilang cantik itu relatif, cantik itu dari sananya nggak perlu lagi untuk perawatan. Nah itu salah kali. Jadi Sosok kali ini menampilkan seorang kaum muda wanita milenial yang berkarir pada bidang kecantikan. Menapa karir yang belum banyak digandrungi orang berhasil menjadi wanita muda milenial yang sukses? Karena sukses dalam menapa karir bisnisnya, ia dipercaya sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kota Sungai Penuh untuk beberapa tahun ke depan. Ia berambisi memajukan Kota Sungai Penuh melalui organisasi Himpunan Pengusaha Muda Milenial Kota Sungai Penuh. awal saya tertarik di dunia bisnis ini, dulu pertamanya saya juga dari kerja kantoran, jadi belum ada terbuka pikiran untuk terjun ke dunia wirausaha. Jadi awalnya itu di kantoran, waktu itu saya kuliah sambil kerja, jadi S1-nya kuliah sambil kerja, itu kerja di kantor notaris sebagai asisten notaris di jabatan terakhir. Nah, setelah itu saya ingin menyambung S2 ke Padang. Nah, di sanalah saya melihat adanya peluang dan prospek bahwa ternyata dunia kecantikan itu prospeknya itu luas. Nah, karena setiap orang itu butuh perawatan, butuh cantik, dan itu pun bukan hanya untuk di kalangan perempuan saja. Adapun para pria itu juga wajib untuk merawat diri. Nah, apalagi terutama untuk kaum hawa, kaum perempuan. Nah, di sanalah saya lihat besar peluang untuk di dunia kecantikan. Nah, saat itu saya mulai mengikuti beberapa lisensi seperti IELTS, sulam alis, ada veneer gigi, dan lisensi estetik yang lainnya. Dan saat itu saya mulai mengembangkan bisnis di wirausaha di dunia kecantikan. Itu pertama kali saya buka di Kota Padang. Nah, kebetulan pada saat itu saya menyambung studi S2 di Kota Padang. 1 tahun saya membuka usaha di Kota Padang, itu khususnya di veneer gigi, dan ternyata di veneer gigi itu banyak banget kalangannya. Dan dikasih tahu nggak jumlah budget yang kita terima? Tahu dong. Dan pada waktu itu 1 tahun saya veneer gigi, itu saya, yang namanya kita masih anak kuliahan kan, kalau megang uang dalam jumlah besar itu kan belum ada terarah. Nah, pada saat itu saya baru kuliah, udah megang uang 1 tahun itu, kalau diuangkan menghabiskan, saya mendapatkan budget senilai 150 lebih untuk veneer gigi. Dan veneer gigi saya itu terkenal di Kota Padang pada saat itu. Setelah itu veneer gigi ini mulai lagi maksudnya banyak dan terkenal sampai ke luar negeri. Dan saya sempat veneer gigi sampai ke Malaysia, Singapura tuh ada pasien saya yang untuk veneer gigi. Dan di Malaysia biasanya itu saya berangkat sebulan sekali ke Malaysia khusus untuk treatment veneer gigi. Kalau di Malaysia kan kita dibayar pakai ringgit. Nah, itu lumayan besar lagi budgetnya yang diterima. Kadang kalau udah nyampai di Malaysia di KL, itu saya ada sekitar 5 sampai 10 customer baru saya berangkat ke Malaysia. Nah, di sanalah saya merasakan bahwa loh, ternyata di dunia wirausaha ini cari uang tuh ternyata gampang, asalkan kita mau dan bisa membaca peluang bisnisnya, seperti itu. Nah, akhirnya saya mendalami lagi untuk ikut pelatihan yang lainnya, seperti facial tadi, dan untuk kecantikan yang lainnya. Dan pas COVID, saya pulang ke Kerinci, orang tua minta pulang, balik ke Kerinci, dan balik ke Kerinci. Di sana saya mulai membuka usaha di Kerinci, makanya usaha di Padang terstop. Saya balik ke Kerinci tahun 2019 yang awalnya studio nama tokonya, studionya itu hanya kecil, 1 petak aja. Itu pun rencananya hanya untuk sampai COVID selesai. Setelah COVID selesai, saya akan balik lagi ke Kota Padang. Tapi ternyata setelah COVID selesai, customernya makin banyak di sini, pasarnya makin luas, dan orang makin banyak untuk treatment. Akhirnya saya mengembangkan usaha itu di Kerinci dan nggak balik lagi ke Kota Padang. Nah, setelah itu nambah lagi pelebaran studio dan tambah lagi treatment yang lainnya sampai saat ini. Jadi semuanya
step by step, maksudnya pelan-pelan, dan itu dari tahap bertahap untuk bisa sampai di titik ini. Katanya Anda banyak memperoleh berbagai sertifikat dari keahlian itu. Iya. Piagam-piagam apa saja? Dari berbagai macam treatment, seperti treatment facial, itu kan ada banyak macam treatmentnya. Nah, setiap treatment itu kan kita harus ada sertifikatnya, belajar dulu, harus ada pelatihannya. Setelah kita pelatihan baru kita dapat sertifikatnya. Itu salah satunya, seperti face untuk khusus wajah, infus whitening dan lain-lainnya. Apakah di Kerinci ini yang mengembangkan usaha itu apa Anda saja atau sudah ada punya orang-orang yang ikut berkembang dengan Anda? Nah, kalau dulu awal saya sampai di Kerinci itu di tahun 2019, orang bingung kan namanya Nyun Yuni Beauty Studio. Setahu mereka studio itu kan hanya studio foto, studio apa, nggak ada yang namanya studio. Palingan kalau ada yang buka klinik kecantikan, kalau salon ya salon. Tapi ini kan Nyun Yuni Beauty Studio. Sedangkan masyarakat banyak itu taunya studio ini studio foto. Oh, studio foto. Nah, sekarang sampai saat ini sejak 2019 saya buka sampai saat ini, semua yang salon-salon kecantikan yang membuka salon kecantikan mereka sudah berubah nama semua. Nggak ada lagi yang bikin salon ini. Mereka selalu memakai studio kecantikan. Nah, kalau dulu awalnya saya nyampe di Kerinci 2019 itu pertama kali yang ada nama studio itu hanya saya, Nyun Yuni Beauty Studio. Dan sekarang barulah salon-salon yang lain dan klinik-klinik kecantikan mungkin yang lainnya juga membuka namanya yang ada memakai studio beauty. Apakah sekarang Anda tidak berniat membuka cabang karena banyaknya peminat yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci? Kita sudah buka cabang khususnya di Bangko. Jadi untuk di zaman sekarang, kalau banyak yang bilang cantik itu relatif, cantik itu dari sananya nggak perlu lagi untuk perawatan. Nah, itu salah kali. Jadi kalau kita cantik itu memang mungkin dari lahir semuanya udah cantik, tapi untuk merawat, nah itu wajib banget. Jadi yang mau perawatan apa aja dari ujung rambut sampai ujung kaki, khususnya untuk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, bisa langsung datang ke Nyun Yuni Beauty Studio yang beralamat di Koto Keras, di sebelah praktek Dr. Yeli. Demikian Loro TV mengabarkan dari Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.